Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Dewan Penasehat Ibunda Nyai Hajah Mahfudzoh Ali Ubaid. Yang terhormat juga Ibunda Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU yang sekaligus juga Gubernur Jawa Timur. Kita doakan semoga beliau mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini Ibu Nyai Nur Hayati Said Agil, MA, Ibu Profesor Dr. Sri Mulyati, segenap pengurus pimpinan Pusat Muslimat NU, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh yang membidangi atau koordinator bidang-bidang. Para perangkat, tentu nggak saya sebut satu persatu, hadirin, jamaah, adik-adik kita yang kita undang pada pagi ini, mudah-mudahan sehat semua adik-adik ya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bidang dakwah menggelar banyak acara dan semuanya itu merupakan acara untuk meningkatkan daya capai spiritual kita kepada Allah. Menghadapi bulan suci Ramadan, tadi pertama kita membaca surah Yasin, tahlil, kemudian rotib lipat Al-Quran loh Bu. Jadi tadi kalau kita membaca surah Yasin, Allah menyediakan pahala 10 kali khatam Al-Quran. Lalu Yasin dipimpin oleh siapa? Itu juga menambah kualitas. Tadi yang memimpin Yasin adalah Ibu Dr. Hajah Romalah Widayati. Itu hafizah, kemudian iramanya juga enak ya Bu, ya nggak terlalu tinggi, sedang begitu. Dan mujawad, tajwidnya terjamin. Insya Allah, selain kita menghatamkan Al-Quran yang nilainya sama dengan 10 kali, kita juga kualitas bacaannya bagus. Lalu kita juga tadi dipimpin oleh Ibu Sri Utari, rotib ya, rotib, kemudian selawat oleh Mbak Dr. Yumina, itu semua dalam rangka untuk mensucikan hati kita. Tadi kan dalam rangka menghadapi puasa Ramadan, ini kita harus mengawali dengan silaturahim. Maukah kalian saya kasih ilmu yang pahalanya lebih besar dari sekedar puasa Ramadan 30 hari. Ibu-ibu mau enggak? Ilmu yang kalau kita amalkan, pahalanya lebih besar dari puasa Ramadan 30 hari. Yaitu apa? Pertama, rukunkan orang yang bertikai. Ya, siapa ya di antara kita yang bisa mengakorkan Rusia dengan Ukraina? Wah, itu jauh lebih besar dari puasa 30 hari Ramadan. Tetapi kita nggak usah besar-besar, yang kecil pun sama. Maka siapa yang punya inisiatif untuk mengadakan acara, beliau telah meninisiasi, yang bercerai-berai bisa berkumpul. Intinya silaturahmi itu merukunkan yang bertikai, mendekatkan yang berjauhan, mengumpulkan yang berpecah-pecah atau yang terpisah-pisah. Maka
Rasulullah bersabda, bersilaturahimlah. Barang siapa yang bersilaturahim, Allah akan memanjangkan umurnya dan memurahkan rizki. Ya logikanya betul. Di antara kita sekarang bertemu, saling berbuat kebaikan, saling mendoakan, saling mengucap salam. Allah mencatat itu, dan bagi kita yang telah menerima kebaikan, pasti ada niat untuk bisa membalas. Niat kita untuk membalas kebaikan itulah diberikan kesempatan oleh Allah lain waktu, bulan depan, tahun depan, dan kapan saja. Itu namanya memanjangkan umur. Umur kita jadi panjang karena diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas kebaikan orang lain. Silaturahmi. Nah, yang kedua, anak-anak yatim. Ini alhamdulillah kita juga mengisi acara ini dengan memberikan santunan kepada adik-adik kita yang yatim, mungkin juga yang piatu, atau ada yang yatim piatu. Ini istilah Indonesia. Kalau bahasa Arabnya cuma yatim saja. Kalau Indonesia yatim, ayah meninggal, piatu ibu meninggal. Kalau yatim piatu dua-duanya meninggal. Nah, ini semua oleh Allah diberikan keistimewaan. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an, wa'atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka, warisan mereka, hak mereka. Karena apa? Aslinya dulu anak yatim itu dicuekin sama budaya Arab, nggak diurus. Bahkan harta kekayaan yang menjadi warisan hak anak yatim pun diambilnya oleh orang-orang dewasa, orang laki-laki dewasa. Kalau perempuan juga nggak dapat warisan. Maka Allah menegur dengan wa'atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak yatim hak waris mereka. Wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Yang kedua, jangan kamu ganti rumah yang bagus-bagus yang menjadi warisan anak yatim dengan rumah kamu yang jelek-jelek. Waktu ayahnya meninggal itu dia masih bayi, tetap itu menjadi hak anak yatim yang wajib dijaga oleh orang-orang dewasa. Jangan ditukar-tukar. Yang mengasuh anak yatim punya rumah harganya cuma 50 juta. Anak yatim punya peninggalan 1 miliar. Ditukar. Oh, ini yang 1 miliar rumahku, kata pengasuhnya. Dan rumah kamu peninggalan ayahmu tuh yang itu, yang harganya 50 juta. Nah, itulah kemudian oleh Allah ditetapkan hukumnya wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Terus yang ketiga, wala takulu amwalahum ila amwalikum. Anak-anak yatim ini punya peninggalan dari orang tua yang cukup untuk makan sehari-hari berupa uang, keping emas atau keping perak, logam emas, logam perak zaman itu. Biasanya oleh orang tuanya dimasukkan di dalam satu goji gitu, dalam satu kotak. Anehnya, kalau anak yatim itu banyak warisan dari kedua orang tuanya, berebut itu yang mau mengasuh. Karena apa? Ada kesempatan untuk mengambil uangnya itu. Jadi orang-orang yang mengasuh anak yatim malah dipakai untuk kawin banyak dia. Istrinya berapa? Nanti setiap hari dia mengambil uang anak yatim itu dicampur dengan uang dia. Dia punya uang cuma 50 juta, disatukan dengan uang anak yatim yang 1 miliar juga disatukan. Setiap hari uang itu diambil untuk belanja, untuk menghidupi istri-istrinya, anak yatim juga bareng-bareng, sehingga yang bukan menjadi hak pengasuhnya itu makan harta anak yatim. Wala takulu amwalahum ila amwalikum,
Jangan kamu gabung harta anak yatim dengan harta kamu. Jangan kamu makan dari uang anak yatim itu untuk keluarga kamu. Kira-kira begitu. Nah, inilah perlindungan untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan pada hari ini ibu-ibu muslimah telah memberikan ya santunan sebagai perhatian kepada anak-anak yatim. Maka dari tempat ini insya Allah akan memancarkan cahaya ke langit. Kita telah memperhatikan anak-anak yatim. Kita membaca tadi surah Yasin, rotib, sholawat. Itu juga merupakan satu ikhtiar. Karena apa? Kalau kita semua berdoa bersama-sama, itu langsung juga doa kita sampai ke langit. Kalau doa kita sudah sampai ke langit, tidak akan turun ke bumi, tidak akan kembali ke bumi dalam keadaan kosong. Artinya apa? Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Apapun yang tadi telah sama-sama kita baca doa, dan bagus-bagus tadi dari rotib juga banyak doa, dari tahlil tadi juga banyak doa, sholawat juga doa, sholawat salam kepada Rasulullah. Semua doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah, insya Allah oleh malaikat diterbangkan ke langit dan tidak bakal kembali ke bumi kecuali telah diijabah, kecuali oleh Allah diberikan kemakbulan. Artinya tidak dalam keadaan kosong. Itu dari doa anak yatim. Ibu-ibu yang saya hormati, berikutnya Sya'ban. Jadi singkat-singkat. Pada saat yang sama, kita sekarang berkumpul di sini, insya Allah seluruh dunia umat Islam juga sedang bersiap-siap untuk melaksanakan puasa Ramadan. Betul nggak Bu? Semua kita di Indonesia, semua umat muslim seluruh dunia, saat ini pada minggu atau hari-hari terakhir bulan Sya'ban, itu mereka bersiap untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, untuk apa kita beribadah puasa? Kalau Rasulullah bersabda, sumu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Loh, kan kita lapar kok malah sehat, bukannya malah sakit. Ya, itu filosofi antara urusan dunia dengan urusan akhirat berbeda. Artinya apa? Di antara kita itu ada yang hobinya makan terus sampai gemuk. Makan setiap 2 jam makan. Orang ini kalau dibawa puasa tiba-tiba terkontrol dengan sendirinya. Yang banyak makan tiba-tiba enggak suka makan seperti hari-hari biasa. Artinya apa? Begitu tiba waktu maghrib dia berbuka, ya 1 piring kenyang dan enggak pengen menambah. Sehingga di dalam 1 bulan dia dengan pola makan seperti itu, berat badannya turun dan kembali sehat, normal. Sebaliknya yang enggak nafsu makan juga susah suruh makan, pagi enggak makan, siang kadang-kadang makan cuma sedikit. Lalu begitu dia berpuasa, tiba-tiba nafsu makannya muncul. Jadi yang suka makan banyak bisa berkurang, yang enggak suka makan meningkat. Sehingga kedua-duanya bagi yang susah makan maupun bagi yang banyak makan itu kembali ke titik normal. Itu sumu tasihu. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini dari sisi fisik. Lalu dari sisi spiritual gimana? Kita berpuasa itu ada 2 aspek. Ada 2 sisi, antara administrasi. Kalau saya sebut puasa yang bersifat administratif, yaitu dikelola oleh ulama fikih. Ulama fikih itu mengajarkan kepada kita syarat dan rukun. Kalau kita berpuasa, memenuhi syarat dan rukun puasa, maka puasa kita sah. Tugas ulama fikih selesai. Jadi kalau kita berniat puasa sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, selama itu kita tidak melanggar,
tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, puasa kita sah. Sah saja, enggak lebih dari sah. Kalau bertengkar, ya sah juga karena bertengkar tidak termasuk syarat dan rukun puasa. Ada yang suka gosip-gosip misalnya, itu puasanya sah kok enggak? Secara lahir, secara administrasi puasanya sah. Karena apa? Gosip itu tidak termasuk syarat dan rukun puasa. Sah. Maka tugas ilmu fikih selesai sampai di situ, mengatakan puasa kita sah sudah. Tetapi ulama tasawuf beda lagi. Ulama tasawuf menyempurnakan karya ulama fikih. Bagaimana? Kalau kata ulama fikih, selama puasa berlangsung kita tidak melanggar, tidak melanggar syarat dan rukun, puasa sah, maka kata ulama tasawuf, selama puasa berlangsung kita tidak berbuat dosa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya selama puasa berlangsung kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Itu baru puasanya diterima oleh Allah. Bedakan Bu ya. Kalau fikih tadi puasa kita sah, selesai. Kalau tasawuf targetnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya diterima oleh Allah puasa kita, maka kita harus mampu menahan diri untuk tidak berbuat dosa, termasuk merumpi tadi itu. Termasuk berantem pada saat sedang berlangsung puasa. Maka itu harus dihindari. Jadi kedua-duanya bagaimana? Dua-duanya ya wajib kita ikuti, baik secara administrasi maupun secara tasawuf. Karena kalau langsung kita lompat ke puasa yang pola tasawuf tadi itu, fikihnya kita tinggal juga nggak sah, kan betul ya? Kita langsung saja yang penting nggak berbuat dosa, tapi makan, minum, bebas. Puasanya tidak sah. Jadi dua-duanya secara fikih, secara tasawuf wajib kita ikuti aturannya. Itu puasa. Nah, ibu-ibu, ini kebetulan banyak ibu-ibu dan adik-adik. Sekarang puasa, apa saja yang selain kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat atau melakukan hubungan seksual ya. Itu harus kita isi sela-sela waktu menunggu maghrib atau menunggu waktu sahur, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, ini untuk sekarang memang agak sulit ya, masih kalah sama game kali. Apalagi adik-adik zaman sekarang ini bangun tidur langsung cari HP. Nah, ini kalau zaman dulu guru-guru itu pinter. Jadi bukan hanya di musola, bukan hanya di masjid atau di sekolah, di rumah sambil silaturahim itu guru tetap mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Lebaran juga masih berjalan itu proses belajar mengajar. Biasanya anak-anak yang lulus SD atau masih SMP atau kelas 3 SD itu mereka bersilaturahim. Jadi judulnya silaturahim. Silaturahim. Kemana? Biasanya besok ke ini, ke ini, ke ini. Semua keluarga sudah selesai, lalu Pak Guru. Nah ini bertiga anak-anak pergi ke Pak Guru, silaturahim berlebaran. Berlebaran. Biasanya Pak Guru kalau sama anak-anak muridnya ditanya, namanya siapa ini? Gitu kan. Oh, nama saya Anas Pak. Bukan Anas Ubaningrum, bukan. Kalau begitu, coba kamu baca surah An-Nas. Itu cara guru untuk tetap memelihara hafalan Al-Quran anak-anaknya. Lebaran pun juga tetap berjalan. Masih sekolah belum buka, ini Pak Guru juga tetap mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Namanya Anas, coba baca An-Nas. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Terus yang kedua ini siapa namanya? Torik. Kata Pak Guru, coba membaca bersama watoriq. Baca dia lancar. Terus murid yang ketiga, siapa namanya? Ali Imron. Pak gurunya nggak hafal Ali Imron. Bingung juga, kok Ali Imron panjang banget itu.
Terus akhirnya si muridnya tahu, gurunya juga nggak hafal dengan Ali Imran. Maaf Pak, nama saya Ali Imran, tetapi setiap hari panggilan saya itu Kulhu. Oh, itu cara guru tetap mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya dalam suasana apapun. Nggak di masjid, nggak di sekolahan, di rumah juga tetap jalan. Itu nggak tahu sekarang ya, itu zaman dulu ya kita belajar seperti itu, pergi ke rumah guru, ya yang diobrolkan soal ngajinya gimana, begitu. Nah kita ibu-ibu, kita nggak usah ngafal, tapi membaca saja, qiraatul Quran. Selama bulan puasa, kita target, kalau punya akil biasanya membuka tadarus. 10 hari, khatam 30 juz, berarti sehari 3 juz. Itu pilihan-pilihan. Kalau yang nggak sanggup sehari 3 juz, 1 juz juga nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup 1 juz, setengah juz juga nggak apa-apa. Yang penting kita membaca Al-Quran itu membersihkan hati dan jiwa. Jadi kesucian hati, kesucian jiwa itu lewat membaca Al-Quran. Puasa juga sama. Nanti setiap ibadah, kalau kita kaitkan dengan nikmat ya Bu ya, Allah itu memberikan nikmat kepada kita, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat, nggak ada yang sanggup. Dari badan belum ada makanan, belum ada uang, itu kita hitung dari satu rambut, kemudian dari mata, dari semua. Subhanallah, itu adalah nikmat yang nggak bisa dibeli di toko. Oleh karenanya, nikmat pokok yang pertama. Jadi kalau wa in ta'udu kita nggak sanggup menghitung, kita kelompokkan menjadi 3. Nikmat pokok, nikmat rutin, nikmat insidentil. 3 itu kelompoknya, tetapi isinya masing-masing banyak. Nikmat pokok itu apa? Kita oleh Allah diciptakan menjadi manusia sempurna, sehat lahir batin. Maka wajib mensyukuri nikmat pokok itu dalam bentuk beriman. Apa Bu? Beriman. Beriman itu merupakan syukur nikmat. Nikmat apa Bu tadi? Nikmat pokok. Jadi nikmat pokok kita oleh Allah diciptakan sebagai manusia sempurna, sehat, semua, maka kita wajib mensyukurinya dengan beriman. Lalu yang kedua, nikmat rutin. Apa Bu? Ya Allah, ini kedengaran enggak ya? Ya, nikmat rutin itu setiap malam ibu-ibu pergi ke tempat tidur, betul enggak? Setiap malam kita tidur. Tetapi kita nggak tahu apakah besok bisa bangun lagi. Betul nggak? Kadang-kadang tengah tidur ada gempa, dah selesai. Besok dia sudah digotong-gotong. Tengah-tengah tidur malam, kadang-kadang ada kebakaran. Habis. Artinya setiap malam kita tidur, itu tidak ada jaminan bahwa besok kita masih hidup. Nggak ada jaminan bahwa kita bisa bangun kembali. Tetapi kita tetap set apa namanya itu HP kita, atau kita set alarm jam 3. Padahal kita nggak tahu apakah jam 3 itu kita bisa bangun, tetapi kita tetap set alarm supaya bangun jam 3 untuk salat tahajud. Itu namanya harapan. Apa Bu? Nah, harapan ini yang oleh Allah diperintahkan kepada kita. Setiap hari, setiap detik melalui ibadah. Berharaplah kepada Allah, berdoalah. Jadi kita kepada Allah itu tugasnya berdoa, berharap yang baik-baik. Karena nggak ada jaminan bahwa kalau kita tidur bisa bangun kembali. Gitu. Itu namanya nikmat rutin. Nikmat rutin ini juga kalau sehari-hari banyak sekali ya. Ada kalau musim hujan seperti sekarang,
nikmat rutin juga itu majikan itu nyuruh sopirnya cuci mobil, nggak mau. Percuma tuan, pagi dicuci nanti jalan sebentar udah kotor. Alasannya itu kalau musim hujan. Nanti pas jam 1 sopirnya lapar, ngingetin sama majikan. Tuan ini udah jam 1. Kenapa? Biasanya tuan ngajak makan, kan gitu. Kata majikannya, percuma makan nanti juga lapar lagi. Jadi satu-satu. Si sopirnya nggak mau nyuci mobilnya dengan alasan percuma musim hujan, nanti juga kotor lagi. Pas saatnya dia lapar minta makan, kata majikan, percuma makan. Nanti kamu juga lapar lagi, begitu. Padahal itu dua-duanya adalah nikmat rutin. Tadi yang waktu tidur kita pasang alarm supaya bisa bangun, kemudian pagi makan, siang lapar, itu semuanya nikmat rutin. Nikmat rutin ini wajib kita syukuri dengan ibadah rutin juga. Ibadah rutin itu sholat rutin harian, menebus dosa harian. Lalu Jumat bagi bapak-bapak, bagi laki-laki itu juga ibadah rutin mingguan, berfungsi menghapus dosa seminggu. Terus yang ketiga puasa Ramadan, ini juga ibadah rutin tahunan. Rutin tahunan itu apa maksudnya? Satu hari kita puasa Ramadan, dosa kita oleh Allah diampuni setahun. 1 tahun dosa per 1 hari puasa. Kalau 30 hari puasa berarti kita telah terampuni dosa selama 30 tahun. Cukuplah. Kalau setiap tahun kita puasa mungkin melebihi umur kita. Lah itu namanya ibadah tahunan. Lalu ada yang Allah berikan seumur hidup sekali, yaitu haji. Haji ini ibadah seumur hidup cukup 1 kali. Yang sisanya kalau pengen bolak-balik haji itu sifatnya sunnah saja. Tapi yang wajib 1 kali. Artinya apa? Semuanya itu adalah ibadah rutin. Ibadah rutin berupa sholat itu tidak bisa menebus hari berikutnya. Hari ini kita berbuat dosa, ya wajib sholat lagi hari ini. Besok kita berbuat dosa, ya sholat lagi terus setiap hari sholat untuk menebus dosa harian. Tetapi kalau kita nggak Jumatan nunggu setahun sekali seperti sekarang ini, dosa harian kita sudah tebus dengan sholat, lalu dosa tahunan kita tebus dengan puasa Ramadan. Nah, lalu yang ketiga, ini kita sampai 30 menit. Ya, 10 menit lagi Bu ya. Yang ketiga, nikmat insidentil. Yang pertama tadi nikmat pokok, kita bersyukur dalam bentuk beriman. Yang kedua, nikmat rutin, kita bersyukur dalam bentuk ibadahnya rutin. Yang ketiga, nikmat insidentil seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kita berkumpul, tahun depan juga beda lagi, harinya beda, tanggalnya beda, tempatnya beda atau tempatnya sama, tapi tetap berbeda. Itu namanya insidentil. Nikmat insidentil ini bebas, cara mensyukurinya juga bebas. Cara mensyukurinya diserahkan kepada kita. Yang berulang tahun biasanya syukuran pakai tumpeng, nggak apa-apa. Intinya sodako atau sedekah. Intinya silaturahim di dalam mensyukuri nikmat insidentil. Nikah itu juga insidentil. Makanya dibilang sekali seumur hidup ya, atau ada yang macam-macam lah. Pernikahan itu termasuk nikmat insidentil, cara merayakannya juga insidentil, cara atau bentuk mensyukuri nikmat itu juga insidentil. Jadi yang insidentil ini yang penting ada unsur silaturahim, ada unsur sedekah, dan ada unsur saling mengucap salam, assalamualaikum. Silaturahmi ini juga tidak dianggap sesuatu yang kekal, kecuali harus kita pelihara. Memelihara silaturahmi seperti apa? Pertama, saling mengucap salam. Cukup itu saling mengucap salam itu silaturahim.
Yang kedua, minimal kalau ada di antara kita yang bersih membaca alhamdulillah saja, kita harus memberikan doa yarhamukillah perempuan atau yarhamukallah laki-laki. Itu silaturahim. Lalu apalagi di atasnya itu ada yang lebih tinggi dari sekedar bersin, dari sekedar mengucap salam, yaitu kalau mereka punya hajatan, bukan hajat ya, hajatan ya. Kalau mereka melaksanakan pernikahan untuk putra-putrinya, kita kalau nggak ada halangan, wajib datang. Lalu yang lebih berat dari itu apa? Sakit. Di antara kita, kalau ada yang sakit, maka harus kita bezu. Silaturahmi itu kekuatannya di situ. Dan yang terakhir, kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, kita harus bertakziah. Kira-kira itu inti silaturahmi. Tetapi semua kerangka silaturahmi lah, kemudian puasa, kemudian sholat, puasa, haji. Itu semuanya tuh diakumulasi menjadi takwa. Menjadi takwa. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya itu takwa. Sebelum ayat itu semuanya cerita takwa. Laisal biro antwalu jawabun dan seterusnya. Terus kemudian dijelaskan bahwa berbuat baik itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada para rasul, pada kitab suci. Itu jelaskan satu-satu. Jadi penjelasan takwa itu kita scroll ke atas. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita scroll ke atas sampai ketemu laisal birro antwalu qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birro man amana billah dan seterusnya. Nanti semuanya tatakun begitu. Jadi target puasa itu adalah takwa yang nanti di dalam Al-Quran itu disebar di banyak ayat. Antara lain ciri-ciri takwa itu kalau ada orang miskin minjam uang, kemudian dia nggak sanggup mengembalikan, maka sedekahkan saja. Gitu. Wa ingka nadu usratin fanadhiratun ila maisaroh. Ada tetangga yang miskin atau kurang mampu minjam uang, nggak sanggup membayar, maka takwa ada di situ. Ketika kita membebaskan dia untuk tidak membayar utang. Tetapi kalau orang kaya pura-pura lupa, ditagih saja karena apa? Itu zalim namanya. Orang kaya minjam nggak membayar. Kalau melihat rumahnya, melihat mobilnya mewah, tapi kok nggak membayar utang, itu diingatkan harus ditagih. Karena apa? Di situ nggak ada pembebasan. Artinya orang yang kikir itu jangan dilindungi, kira-kira begitu. Tetapi orang miskin yang nggak sanggup membayar, utang kita bebaskan, itu namanya takwa. Tari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Itu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kita, bergegaslah kita ila maghfiratin mir rabbikum untuk memperoleh pengampunan dari Allah. Insya Allah kita ini sudah banyak sekali yang kita baca dan semuanya memiliki unsur permohonan pengampunan. Jadi kita harus bersegera untuk meraih, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Bukan hanya pengampunan yang kita mohonkan, tapi juga wajannah dan surga. Arduha samawati wal ard, yang luasnya antara langit dan bumi. Kayaknya nggak masuk akal Bu ya. Satu orang dapat kapling satu planet. Surga itu satu orang satu planet. Luasnya antara langit dan bumi. Itu merupakan sesuatu yang mungkin nanti akan kita nikmati insya Allah di surga. Itu benar-benar Allah nggak akan bohong. Jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Uiddat itu artinya sudah tersedia, sudah dibikin itu surga. Uiddat
Kalau akan itu bukan begitu bunyinya, tapi kalau iddat itu oleh Allah sudah diciptakan surga itu, tapi masih kosong. Kira-kiranya nanti insya Allah akan menempati rumah itu yang luasnya antara langit dan bumi. Nah, siapa yang akhiru man dakhala jannah? Yang paling akhir masuk surga itu siapa? Nah, diceritakan dalam hadis Muslim ya, seorang laki-laki bukan perempuan ya, rajulun, laki-laki yang terakhir masuk surga. 70.000 tahun konon sudah dibakar di dalam neraka, tetapi ada yang tidak bisa terbakar. Apa itu? Yaitu di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Ketika dia membaca la ilaha illallah itu dia tulus, ikhlas, bukan terpaksa. Dan itu diucapkan mendekati kematiannya. Ternyata di neraka itu enggak kebakar. Kalimat la ilaha illallah itu enggak kebakar, lalu diambil oleh malaikat Malik ya badannya hitam semua, tetapi la ilallah yang nggak bisa terbakar itu tentu tidak akan dimasukkan lagi ke dalam neraka. Dia cerita dulu saya nggak pernah, mungkin nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah apa, tetapi amal baiknya la ilaha illallah di akhir itu. Nah, akhirnya dia dibawa ke depan pintu surga, bukan masuk surga. Ketemu malaikat Ridwan dulu, berdiskusi, orang ini mau diapakan. Lalu konsultasi kepada Allah, masukkan dia ke surga. Sudah bertahun-tahun, artinya sudah dihukum, bukan langsung masuk surga, enggak. Sudah lama dia di neraka, konon 70.000 tahun, tetapi orang ini diampuni karena kalimat la ilallah yang dibaca dengan ikhlas. Kemudian, karena yang masuk ke surga itu harus bersih badannya. Mandi dulu di Bengawan Kausar, namanya Danau Al-Kausar, dimandikan dulu. Siapapun yang mandi di situ yang gosong menjadi bersih. Yang nenek-nenek berubah menjadi muda. Yang kakek-kakek juga berubah menjadi muda semua. Semua yang dimandikan di telaga itu menjadi bersih. Akhirnya diizinkan masuk surga. Ini tempat kamu. Lah kok keluar lagi si laki-laki itu? Kenapa kamu keluar? Saya salah masuk. Salah masuk kenapa? Ternyata itu bukan surga yang pantas untuk aku tempati. Loh memang kenapa? Indahnya Masya Allah, luasnya antara langit dan bumi tadi betul. Tetapi dengan dia yang sudah ribuan tahun di neraka lalu masuk ke surga itu loh. Dia nggak percaya, keluar lagi takut. Itu bukan tempat yang pantas untukku. Itu sih namanya bukan gudang, karena kata malaikat, surga sudah penuh kecuali satu gudang. Dan gudang itu diberikan pada laki-laki yang terakhir itu. Dia bilang itu sih bukan gudang, tapi lebih indah dari istana. Saya telah salah masuk. Kemudian di luar diskusi lagi antara malaikat Malik dengan malaikat Ridwan, betul itu gudangnya surga. Masuk lagi dia dan nggak keluar lagi. Ya itu saja bagi kita yang sudah setiap hari 5 kali sholat, 5 kali kita membaca syahadat, 5 kali kita berzikir. Masuk nggak masuk surga sih? Gitu kira-kira Bu ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa siap untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan dan Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Demikian Ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.